Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembelajaran IPA kelas 9. Kita sudah sampai pada bab 5. Kita pertemuan yang pertama untuk bab 5 ini tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, kamu dapat memahami karakter rangkaian listrik, transmisi energi listrik, sumber-sumber energi listrik alternatif termasuk bioenergi, serta berbagai upaya dalam menghemat energi listrik. Konsep listrik dinamis yang akan kita pelajari ada 5. Yang pertama arus listrik, yang kedua rangkaian listrik, hukum Kirchhoff, sumber arus listrik, dan sumber-sumber energi listrik. Pada pertemuan pertama ini kita hanya fokus pada arus listrik. Pada bab sebelumnya, bab 4, sudah dijelaskan tentang listrik statis, yaitu listrik yang muatannya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi tidak mengalir secara terus-menerus. Pada bab 5 ini kita membahas listrik dinamis, yaitu muatan listrik yang bisa berpindah secara terus-menerus atau dikatakan mengalir. Aliran listrik ini menjadi arus listrik. Lalu bagaimanakah arus listrik bisa terjadi? Misalnya sebuah bola lampu seperti ini. Ini bisa menyala dengan sendirinya? Tentunya tidak. Maka membutuhkan yang namanya baterai. Nah, baterai dan bola lampu ini juga belum bisa menyala. Dibutuhkan lagi yang namanya penghubung atau penghantar, yaitu kabel. Ketika kabel terhubung seperti ini, ternyata lampu juga belum menyala. Karena di sini masih ada bagian-bagian yang tidak terhubung. Jadi pada kutub negatif dan pada ujung lain dari lampu ini tidak terhubung. Ini namanya rangkaian yang terbuka. Kalau misalnya ditambah kabel seperti ini pun juga tetap belum bisa menyala karena di sini masih terbuka. Ya. Jadi ini dan kabel ini harus terhubung. Nah, ini kabelnya sudah 2 tetapi tidak akan bisa menyala karena kedua kabel terhubung pada kutub yang sama. Pada kutub yang sama ini tidak ada beda potensial, sehingga tidak akan bisa menghasilkan aliran. Ibarat kalian meletakkan bola di tempat yang datar, maka bola tidak akan menggelinding dengan sendirinya. Kemudian kalau seperti ini sudah bisa terjadi aliran arus listrik, tetapi lampu tidak menyala karena arus akan mengalir menempel tidak melalui bagian elemen lampu, ya, karena kabel-kabel ini merah dan biru tertempel pada tempat yang sama. Jadi arus sudah mengalir tetapi tidak mengaliri lampu, hanya mengalir melalui penghantar. Kalau ini kamu coba di rumah harus hati-hati karena dengan sambungan seperti ini akan menghasilkan panas. Kemudian supaya bisa menyala, maka hubungannya harus seperti ini. Ya. Jadi sudah berhasil bisa menyala lampunya, ya. Kenapa bisa menyala? Karena ada beda potensial yang dihasilkan oleh baterai. Kemudian rangkaiannya ini adalah rangkaian yang tertutup. Arus listrik dapat terjadi jika kesimpulannya tadi adalah yang pertama rangkaiannya harus tertutup, yang kedua harus ada beda potensial. Beda potensial ini dihasilkan oleh alat-alat yang menghasilkan atau yang bisa menimbulkan beda potensial seperti baterai, aki, genset. Ini genset yang biasa digunakan pada orang-orang hajatan. Bahkan pada buah-buahan yang asam itu pun juga bisa menghasilkan listrik. Kalian silahkan bisa cari di internet cara menghasilkan listrik dari buah-buahan, ya. Tuh.
Selanjutnya, besar arus listrik yang mengalir itu tergantung pada banyaknya muatan yang mengalir setiap detiknya. Jadi yang namanya besar arus atau kuat arus listrik ini adalah besar muatan yang mengalir setiap detik. Jika dibuat rumus atau persamaan, I sama dengan Q dibagi T. Dengan I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere atau biasa disingkat A, muatan listrik Q satuannya kolom, dan T adalah waktu satuannya sekon atau detik. Jadi yang ampere itu adalah kuat arus, kolom adalah muatan, dan detik adalah waktu. Satuan turunan kuat arus, jadi mungkin kalian sering juga menemui satuan kuat arus dalam miliampere. Miliampere ini sama dengan 1 ampere sama dengan 1000 miliampere. Jadi kalau mau mengubah ampere menjadi mili, tinggal dikalikan 1000. Sebaliknya kalau 1 miliampere ini sama dengan 1 dibagi 1000 ampere. Jadi kalau mili menjadi ampere tinggal dibagi 1000, atau bisa juga dikalikan 0,001 ampere. Contoh 5 ampere, berarti 5 kali 1000 sama dengan 5000 miliampere. 3,2 ampere dijadikan miliampere. 3,2 kali 1000 sama dengan 3200 miliampere. 0,7 ampere sama dengan 0,7 kali 1000 sama dengan 700 miliampere. Kemudian sebaliknya 2000 miliampere. Kalau mili dijadikan ampere, ini dibagi 1000. 2000 dibagi 1000 atau 2000 dikalikan 0,001 sama dengan 2 ampere. 200 miliampere berarti 200 bagi 1000 atau 200 kali 0,001 sama dengan 0,2 ampere. Contoh soal. Muatan listrik 20 kolom mengalir melalui penghantar selama 2 detik. Berapa kuat arus yang melalui penghantar? Perhatikan, 20 kolom berarti muatan atau Q, 2 detik adalah T. Rumusnya I sama dengan Q bagi T. Q dan T dimasukkan di sini, maka menjadi 20 bagi 2 sama dengan 10 ampere. Silahkan kamu tahan atau kamu hentikan dulu videonya untuk mengamati cara mengerjakannya. Selanjutnya, arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat pengantar 0,1 sekon. Berapa besar muatannya? 5 mA, ampere berarti ini I. Karena mili kita jadikan ampere, berarti 5 bagi 1000 sama dengan 0,05 ampere. 0,1 nya adalah waktu T. Rumusnya I sama dengan Q bagi T, maka 0,005 sama dengan Q bagi 0,1. Yang ditanyakan Q 0,1 nya pindah, maka ini bagi menjadi kali. Maka Q sama dengan 0,005 kali 0,1 sama dengan 0,0005 kolom. Sebuah kawat pengantar dialiri muatan listrik sebanyak 0,4 kolom dengan kuat arus listrik 200 mA. Berapa lama muatan listrik mengalir melalui penghantar tersebut? Ini kolom berarti Q, kemudian ini 200 mA, ini adalah I. Karena ini mili, maka dijadikan ampere dibagi 1000 sama dengan 0,2 ampere. Rumusnya Q bagi T, Q-nya 0,4, I-nya 0,2, berarti yang diketahui I dan Q. Ya, T-nya belum diketahui, maka T sama dengan, ini tinggal tukar tempat dengan 0,2 dan T menjadi 0,4 bagi 0,2, maka T sama dengan 2 sekon. Kita lanjutkan pada hantaran listrik. Listrik supaya bisa mengalir harus ada penghantarnya. Penghantarnya itu bisa bermacam-macam bahan, tetapi tidak semua bahan itu sama daya hantar listriknya. Ada yang mudah, ada yang sukar.
dibagi menjadi 3. Yang pertama konduktor, yaitu yang mudah menghantarkan listrik. Hampir semua logam itu mudah menghantarkan listrik. Tembaga, perak, emas, kuningan, dan seterusnya. Besi, baja, jadi semua logam itu mudah menghantarkan listrik. Yang kedua, isolator, bahan yang sangat buruk menghantarkan listrik karena elektronnya sulit mengalir. Contohnya pada plastik, karet, kaca, air, udara, kayu, tanah, dan sebagainya. Itu termasuk isolator karena sulit menghantarkan listrik. Selanjutnya semikonduktor, yaitu bahan yang pada suhu rendah itu bersifat isolator, pada suhu tinggi konduktor. Untuk rendah dan tingginya untuk tiap-tiap bahan ini berbeda. Misalnya contoh semikonduktor adalah karbon. Karbon ini pada suhu ruang ini masih bersifat konduktor. Kemudian silikon. Silikon ini pada suhu ruang itu bersifat isolator. Demikian juga germanium ini juga isolator pada suhu ruangan. Pada suhu tinggi nanti baru bersifat konduktor. Nah, jadi itu 3 macam bahan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Hambatan jenis bahan. Hambatan jenis bahan mempengaruhi kemampuan menghantarkan listrik. Jadi kita sudah mengenal tadi ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Mengapa bahan-bahan tersebut berbeda kemampuan menghantarkan listriknya? Karena ternyata di dalamnya memiliki hambatan jenis. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, itu semakin baik bahan tersebut menghantarkan listrik. Jadi kalau penghambatnya itu kecil, maka dia akan menghantarkan listrik dengan baik. Tapi kalau hambatan jenisnya besar, maka semakin sulit menghantarkan listrik. Nah, ini adalah bahan-bahan pada suhu 20 derajat, hambatan jenisnya dapat kamu lihat dari konduktor, semikonduktor, isolator. Yang agak besar bisa dilihat di sebelah kanan. Jadi untuk konduktor rata-rata di sini satuannya ohm meter, tetapi di sini 10 kali 10 pangkat negatif 8 atau 1/100 juta. Jadi 2,82 dibagi 1/100 juta. Angka-angka di sini semakin kecil angkanya itu berarti semakin baik. Kita lihat di sini angka yang paling kecil ada pada perak. Jadi bahan konduktor yang paling bagus sebenarnya adalah perak. Hanya saja perak harganya mahal sehingga tidak mungkin digunakan sebagai penghantar. Jadi lebih berguna jika digunakan sebagai perhiasan. Kemudian di bawahnya perak yang bagus adalah tembaga. Nah, ini yang paling banyak digunakan untuk kabel-kabel penghantar yang baik menggunakan bahan dari tembaga dengan hambatan jenis 1,72 per 100 juta ohm meter ya. Jadi bahan kabel-kabel yang bagus itu pasti terbuat dari tembaga. Di bawah tembaga ini 2,44 adalah emas. Nah, ini malah tidak mungkin lagi kalau dijadikan penghantar. Kemudian yang lain bisa dibaca sendiri. Aluminium ini juga masih memungkinkan. Kemudian besi atau tungsten ini juga bahan konduktor yang baik. Kemudian untuk semikonduktor ini karbon, germanium, silikon mempunyai hambatan jenis seperti ini ya. Yang paling besar hambatannya ada pada silikon. Yang paling kecil untuk semikonduktor ini adalah karbon. Sehingga karbon ini pada suhu ruangan dia sudah berfungsi sebagai konduktor. Contohnya karbon-karbon yang ada pada dinamo atau pada motor listrik yang menggunakan karbon sebagai penghantarnya. Kemudian isolator ini angkanya sudah sangat besar. Misalnya kaca ini 10 pangkat 10 berarti 1 nolnya 10.
Berarti besar sekali hambatan jenisnya sehingga kaca ini hampir tidak dapat dilalui oleh listrik. Demikian juga dengan kuarsa. Kemudian hambatan jenis ini nanti akan mempengaruhi besarnya hambatan, tetapi besarnya hambatan tidak hanya dipengaruhi oleh hambatan jenis, karena dipengaruhi juga oleh luas penampang dan panjang kawat penghantar. Jadi besar hambatan setiap jenis kawat itu dipengaruhi oleh panjang kawat dan luas penampang. Jadi rumusnya seperti ini. Hambatan kawat penghantar dipengaruhi oleh jenis atau hambatan jenis kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Jadi misalnya adalah sebuah kawat penghantar mempunyai hambatan jenis, membacanya ρ, kemudian ini adalah luas penampang A, dan ini L adalah panjang. Semakin besar hambatan jenisnya, maka R-nya akan semakin besar. Jadi ρ dan L ini sebanding, artinya di atas berarti semakin besar, maka R-nya makin besar. Kalau ρ dan L makin kecil, maka R-nya juga kecil. Jadi supaya hambatan kecil, maka kawat penghantar harus dibuat pendek atau kecil dan mencari bahan yang hambatan jenisnya kecil. Sementara luas penampang ini berada di bawah atau sebagai penyebut, maka ini namanya berbanding terbalik. Jadi kalau A-nya ini makin besar, R-nya makin kecil, kalau A-nya makin kecil, R-nya makin besar. Jadi kabel itu kalau semakin besar kabelnya, maka hambatannya menjadi semakin kecil. Kalau kabelnya makin kecil, maka hambatannya akan semakin besar. Jadi kalau kabel-kabel di rumah, usahakan gunakan kabel-kabel yang mempunyai diameter besar, supaya hambatannya kecil. Kalau hambatannya kecil, itu akan hemat listrik dan juga akan mengurangi risiko kawatnya panas dan mengakibatkan kebakaran. Nah, ini keterangan untuk rumus. Jadi R sama dengan hambatan kawat dalam satuan ohm. Ini membacanya ohm. Ini ρ, ini adalah hambatan jenis. Satuannya ohm meter, L-nya panjang kawat, satuannya meter, dan A luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Ini angka 2-nya di atas tentunya. Nah, baiklah untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di sini. Untuk mengetahui pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal pada tugas. Ya, soal-soal yang ada saya tuliskan pada WA. Jangan lupa menuliskan absen, nama, nomor kelas, dan buat ringkasan di buku catatan kamu untuk mempermudah kalian belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.